Shalom, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat kembali kita berjumpa di dalam kasih anugerah Tuhan. Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Mari kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Saya mengundang Bapak Ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Haleluya. Pertolongan kami datangnya daripadamu ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, yang senantiasa menyertai kami dari hari lepas hari Tuhan. Turunlah kiranya berkat ibadah pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang mengurapi dan memberkati ibadah kami. Setiap kami yang sudah hadir, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Kami siap untuk menikmati hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab dari itu segala kuasa yang bukan dari Tuhan, bersama-sama kami halau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami, beracara dari awal sampai akhir. Tuhan mengurapi dan memberkati setiap para pelayan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Dan Tuhan memberkati kami semua sidang jemaat-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami akan pulang membawa berkat yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih. Shalom saudara, selamat pagi, selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari kita persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita bawa hati kita bawa hidup kita untuk datang memuji menyembah Tuhan saat pagi hari ini. Sebab Tuhan yang layak diagungkan, sebab Yesus yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Mari saudara kita angkat pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa
datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari bawa hidup kita, saudara. Katakan, ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Oh haleluya Yesus, agar kami lebih lagi mendengar suara-Mu, Tuhan. Mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku sekarang, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar kami lebih lagi mendengar suara-Mu, Tuhan. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, Yesus. Oh haleluya, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, Tuhan. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan. Jadikan aku, Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu, Tuhan, yang selalu hadir di hadirat-Mu, Yesus. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku, Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu, Yesus. Oh haleluya, haleluya. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan lagi, jadikan aku, Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku, Tuhan, rumah
datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari sembah Yesus, mari tinggikan Tuhan. Inilah hidup kami Yesus, datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Yesus, Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Glory, glory. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami datang untuk memuji menyembah-Mu selalu Tuhan. Di hadapan tahta kudus-Mu kami persembahkan hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara bersuka cita saat pagi hari ini saudara. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan yang panjang lebar, melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Hey. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Yeay. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar, kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwa kami memuji-Mu Tuhan. Mulutku pun bersorak memuji Engkau
setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, haleluya. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, ya, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, kasih setia Tuhan besar sampai selama-lamanya. Hati saudara bersyukur saat pagi hari ini. Amin saudara. Kita adalah lebih dari pemenang saudara, amin. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita angkat pujian lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, angkat tangan saudara. Haleluya, bangkitlah gereja Tuhan. Haleluya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang Tuhan. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bertepuk tangan saudara buat Tuhan. Ya, akan dikalahkan iblis oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya Tuhan. Haleluya, Yesus Raja
kita lebih dari pemenang. Katakan aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Haleluya. Silahkan duduk saudara. Kita lebih dari pemenang, amin saudara. Orang yang udah menang, udah enak, bahkan lebih dari pemenang adalah saudara dan saya. Amin saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan saat ini kita langsung melakukannya sekaligus 2 kali ya saudara ya. Yang pertama kita akan berikan untuk pekerjaan Tuhan. Yang kedua kita akan donasikan untuk saudara kita yang terkena gempa yang di Cianjur dan sekitarnya melalui sinode. Jadi saat pagi hari ini kita akan memberikan persembahannya langsung sekaligus 2 kali ya saudara ya. Nah sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu saudara. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan. Dan kami juga akan peduli dengan saudara kami yang di Cianjur. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan, bagi saudara kami Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami saat pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati juga tangan-tangan yang memberi berlipat kali ganda. Engkau curahkan berkat-Mu 30, 60 bahkan 100 kali lipat tercurah bagi kami semua yang memberi dengan sukacita, dengan tulus hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Untuk petugas persembahan saya silahkan. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Terima kasih untuk persembahan. Ya
yang saudara berikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kupandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hidup ini Tuhan. Tanpa Engkau yang menopang kami tidak mampu sendiri Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Undang saudara bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatanku kami dapat jalani hidup ini Tuhan. Ya Yesus. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu. Mari pandang wajah Tuhan dan berserulah kepada Yesus. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Berserulah kepada Tuhan saudara. Pertolongan kita datang dari Tuhan Yesus. Peganglah tangan kami Tuhan. Jangan Engkau lepaskan Yesus. Jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru,
kasih Yesus. Peganglah tangan kami Yesus, jangan Engkau lepaskan Yesus. Haleluya Yesus, kami bersyukur. Terima kasih, Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau Yesus, Allah yang luar biasa. Terima kasih, Allah yang kami banggakan Tuhan. Haleluya. Engkau menerima kami apa adanya Tuhan. Tidak ada yang perlu kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Dan tidak perlu kami buat-buat kami apa adanya di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu kami beranikan diri untuk datang kepada Tuhan. Engkau Allah yang tahu persis tentang keadaan kami satu persatu. Dan Kau tahu apa yang akan Kau perbuat pada hari ini saat firman Tuhan disampaikan. Khususnya bagi kedua calon mempelai yang hari ini mohon berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan hidup mereka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dari pertengahan sampai akhir ibadah ini kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya persilahkan calon mempelai untuk duduk di tempat yang disediakan. Silakan. Lalu saksi, mana saksinya? Sudah hadir? Silakan ambil tempat. Iya. Silakan duduk. Baik. Saya ucapkan juga selamat datang buat David dan Ana yang kemarin baru diberkati, saudaraku. Silakan berdiri. Iya. Iya. Terima kasih David, Ana, keluarga baru. Dan perlu terus kita dukung dalam doa. Amin, saudaraku. Nanti setelah ibadah selesai bersaksi ya. Setelah selesai silakan mau David boleh, mau Ana boleh. Ngomong apa aja ya. Bebas ngomong apa aja. Baik. Ada pantun pendek saudaraku berkata seperti ini. Dari mana datangnya lintah? Saudara bisa jawab? Coba saya ulangi. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Iya, betul tah? Betulkah dari mata turun ke hati? Betul Pak Ivan? Dari Kuala Lumpur ketemu dengan yang di Jakarta, saudaraku. Pemberkatannya di Bogor, saudaraku. Habis ini kembali ke Malaysia lagi, saudaraku. Ya, tapi nggak apa-apa. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Pantun ini benar, saudaraku. Tapi berbahaya juga buat kita nanti. Coba lihat nanti khotbah saya, perhatikan pelan-pelan. Pada suatu hari setelah Tuhan Yesus bersama-sama dengan para muridnya, habis sarapan ceritanya, saudaraku. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon, anak Yohanes,
apakah kamu mengasihi aku lebih dari mereka ini? Simon atau Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Mestinya ini sudah cukup, saudaraku. Pertanyaan satu kali dijawab satu kali cukup. Tapi ternyata Alkitab mencatat pertanyaan ini diulang Yesus sampai 3 kali. Saudara. Simon, anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih dari mereka? Simon agak bingung. Saudara. Kenapa Tuhan Yesus bertanya yang kedua kali? Lalu jawabnya juga sama. Tuhan, aku mengasihimu lebih daripada yang lain. Belum sempat Petrus menghela nafasnya, Tuhan Yesus bertanya sekali lagi untuk yang ketiga kali, Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih dari yang lainnya? Dan Simon menjawab persis dengan jawaban yang pertama dan yang kedua. Tuhan, aku mengasihimu lebih daripada mereka. Kalau pertanyaan diulang sampai 3 kali, itu penting, saudaraku. Dan kalau jawaban sampai 3 kali tidak memuaskan si penanya, maka ada 2 kemungkinan atau 3 kemungkinan. Yang pertama, dia asal jawab. Jadi nggak serius, dia asal jawab aja. Lalu yang kedua, si penanya nggak puas benar dengan jawaban si penjawab ini. Jadi mana yang benar ini? Apakah Yesus tidak tahu hati Petrus? Saya pikir tahu persis. Tetapi pertanyaan yang diajukan oleh Yesus kepada Simon Petrus, sekalipun jawabannya benar, tapi itu bukan jawaban yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Makanya sampai diulang sampai 3 kali. Aku mengasihimu Tuhan. Jadi pertanyaannya, kasih yang Simon Petrus berikan kepada Tuhan itu kasih yang mana? Itu yang Tuhan mau tunjukkan kepada Petrus. Makanya dia bilang seperti ini, sewaktu kamu masih muda, kamu pergi semaunya. Kamu melakukan semaunya. Tetapi kamu ketika tua, tanganmu diikat. Dan kamu tidak bisa kemana-mana. Saudaraku, kasih yang mana yang kita berikan kepada Tuhan? Kasih yang mana yang kita berikan kepada pasangan kita? Ini penting, saudara. Dan pagi hari ini saya akan bicara tentang 3 tingkatan kasih. Saudara. Kasih yang mana? Kalau Simon jawabannya yang seperti itu saja Tuhan gak puas. Jangan-jangan kalau kita jawab juga Tuhan gak puas juga. Makanya saya akan tunjukkan sebetulnya kasih yang mana yang Tuhan mau buat Pak Ivan, buat Ibu Asri. Apakah hanya sekedar jawab, sekedar mengasihi, atau ada kasih yang lain? Baik. Mari kita buka dalam kitab Kidung Agung, pasal 2 ayat 16. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dikatakan seperti ini. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga baku. Ya, kekasihku, kepunyaanku. Ya, kekasihku, kepunyaanku. Kidung Agung itu ditulis oleh Salomo. Dan di dalam semua tulisan yang ada di dalamnya, maka Kidung Agung itu menggambarkan bagaimana hubungan kita jemaat Tuhan dengan Tuhan sebagai mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuannya. Antara Sulamit dan Salomo, Sulamit putri Sulam itu menggambarkan jemaat Tuhan kita semuanya,
Dan Salomo menggambarkan mempelai laki-laki Tuhan Yesus sendiri. Jadi hubungan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu digambarkan dengan ucapan-ucapan mereka, saudaraku. Digambarkan dengan bagaimana mereka mengasihi antara satu dengan yang lain. Antara putri Sulam atau Sulamit dengan Salomo. Antara kita jemaat Tuhan dengan Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Jadi kalau dikatakan seperti ini, kekasihku, kepunyaanku. Dari satu ayat ini ada 3 kata ku. Kekasihku, kepunyaanku. Aku kepunyaan dia. Yang pertama yang kita bisa lihat dari ayat ini adalah kamu itu milikku. Itu dulu. Kamu milikku. Inilah kasih tingkat pertama, kasih yang paling rendah sebenarnya. Kasih eros. Kasih eros itu kasih yang dipunyai oleh semua orang. Wajar, normal kasih ini. Semua orang punya kasih ini. Kasih eros ini dasarnya awalnya adalah apa yang dilihat dengan mata. Bukan apa yang tidak terlihat dengan mata, tapi apa yang terlihat dengan mata itu yang membuat hati bicara. Saudaraku. Itu kasih eros. Jika seorang laki-laki bertemu dengan seorang pria, jika seorang laki-laki bertemu dengan seorang wanita, dia melihat pertama kali apa yang dia lihat, lalu dia tertarik. Saya tidak tahu Bu Asri tertarik sama Pak Ivanova itu dari mananya? Dari apanya? Bodinya? Ini kasih eros loh ya. Apa yang terlihat dengan mata itu yang membuat hati bicara. Apa Bu? Baik itu enggak kelihatan loh ya. Ayo ya. Orang bisa tertarik sama seseorang karena mungkin badannya kekar. Ya ketawa. Bener toh? Bener loh. Betul loh. Saya nggak ngerti. Baunya bidang. Itu kasih eros. Apa yang dilihat dengan mata itu yang membuat hati bicara. Maka keluarlah putra-putri saudara, bukan? Daniel, Sadrah, Mesa, Sri, Murni. Karena kasih eros antara wanita dan pria, maka lahirlah anak-anak saudara. Normal, saudara. Tidak harus jadi orang Kristen, semua orang punya kasih eros. Tapi perhatikan ini, saudara. Kasih eros itu keakuannya begitu kuat. Hati-hati. Kekasihku, kepunyaanku. Bagaimana supaya dia bisa mengatur kekasihnya, bagaimana supaya dia bisa mengendalikan kekasihnya, kamu itu milikku. Kunya begitu kuat. Itu kasih eros. Dia mudah tersinggung. Dia pengen selalu diperhatikan dan selalu diutamakan. Itu kasih eros. Di ayat 16 ini tidak ada tindakan untuk berkorban untuk kekasihnya. Tetapi bagaimana supaya kekasihnya memperhatikan aku. Bagaimana supaya kekasihnya memperdulikan aku. Hanya seperti itu. Jadi kasih eros itu kasih yang pengennya dia ini diperhatikan, dia ini diangkat, dia ini dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu kasih eros. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan kasih seperti ini, itu seperti kita mengendalikan Tuhan.
Sementara Tuhan nggak bisa dikendalikan. Kasih eros itu kasih yang labil sebenarnya. Cepat berubah. Bu, badannya Pak Ivan bagus sampai hari ini. Ya, 20 tahun lagi melorot loh Bu. Enggak apa-apa. Oke? No problem, enggak apa-apa. Iya. Ya, mereka bicara sendiri sudah enggak apa-apa. Saya berhenti dulu ya. Oke? Kita punya semuanya kasih eros, tapi jangan berhenti di situ, saudaraku. Karena kasih eros itu keakuannya begitu tinggi. Bagaimana supaya dia mengasihi aku, bagaimana supaya dia memperhatikan aku, bagaimana supaya dia memperdulikan aku. Pokoknya aku, itu kasih eros. Kalau pasangan suami istri berhenti dengan kasih eros, maka kejadiannya adalah ribut terus. Ketika suami kurang diperhatikan, ngambek. Ketika istri kurang diperhatikan, nggak mau ngomong. Ya, kalau kasih eros dijadikan landasan dalam sebuah perkawinan, maka keributan akan terjadi setiap hari. Kasih ini baik, tapi nggak cukup untuk modal kita melanjutkan keluarga kita, nggak cukup. Kasih ini baik, tapi bagi Tuhan itu levelnya terlalu rendah. Karena keakuan saudara masih tinggi. Yesusnya nggak terlihat di situ. Oke? Jadi baiklah suami istri jangan berhenti dengan kasih eros. Kasih yang dimulai didasari dengan apa yang dilihat dengan mata. Saya punya teman saudara tinggi, putih, tangannya berbulu selalu. Nah, pendeta-pendeta kalau kumpul kadang-kadang juga nyeleneh juga, saudaraku. Ada ibu-ibu juga. Saya kalau melihat bapak senang sekali. Saya ngelotok, senang apanya? Tangannya berbulu. Apa yang dilihat dengan mata itu yang membuat hati bicara. Tapi apa yang dilihat dengan mata lambat laun akan berubah. Kalau saudara kasihmu, cintamu didasari dengan kasih eros, tunggu waktu untuk kecewa. Tunggu waktu untuk kecewa. Oke? Jangan berhenti di sini. Sekalipun kita semuanya mengawali dari sini. Saya ada karena orang tua saya punya kasih eros dengan ibu saya, bapak saya. Maka lahirlah saya, lahirlah saudara. Tapi nggak boleh berhenti di sini. Kita masuk ke kasih yang tingkat 2. Apa ini? Kidung Agung 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku. Jadi sudah ada pengorbanan. Kalau tadi kekasihku, kepunyaanku. Pokoknya yang ada padamu punyaku semua. Tapi kalau ini beda. Aku kepunyaan kekasihku. Jadi kita ini sadar, aku ini milikmu loh. Kalau tadi, gak, kamu milikku, titik. Tapi sekarang sedikit bergeser. Aku milikmu. Aku kepunyaan kekasihku dan kekasihku kepunyaanku. Umat Tuhan menyadari bahwa dia adalah miliknya Tuhan. Aku kepunyaan kekasihku. Yang dia pikir adalah bagaimana supaya kekasihnya atau pasangannya senang dengan hidupnya. Sudah ada rasa berkorban, saudaraku. Sudah ada rasa memperhatikan. Betapa baiknya kalau suami istri, setiap suami istri, setiap pribadi mempunyai prinsip awal yang sama, bagaimana supaya hidupku itu menyenangkan pasanganku.
Aku ini milik pasanganku. Dalam janji nikah, aku akan menjadi suami, kamu akan menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Gak ada yang lain. Aku ini kepunyaanmu. Cukup bagus bukan? Bagaimana supaya aku bisa menyenangkan hati Tuhan? Seorang suami berkata, bagaimana supaya aku bisa menyenangkan hati istriku? Aku ini miliknya. Aku ini kepunyaanmu. Bagus kan? Tapi kasih yang tingkat 2 ini sering gagal juga. Karena masih dibuntuti dengan untung rugi. Aku kepunyaan kekasihku, terus kepunyaan kekasihku kepunyaanku. Aku kekasihku kepunyaanku. Jadi ada unsur untung rugi. Ini disebut kasih philia atau phileo. Dalam bahasa Yunaninya phileo, philia sama saja. Ini kasih tingkat kedua yang biasanya dipunyai oleh seseorang yang punya sahabat, tapi sahabatnya itu melebihi keluarganya. Ada ya? Ada orang berteman, tapi kualitasnya dia lebih daripada keluarganya. Apa-apa dibela. Apa-apa dibela temannya. Tapi untuk keluarganya belum tentu dia bela. Ada yang seperti ini. Kasih persahabatan yang rasanya lebih dari keluarga. Kemana-mana berdua. Susah berdua. Kalau temannya disakiti orang lain, dia bela. Saudaraku. Tapi kalau keluarganya, nggak seperti itu dia belanya. Nah, ini kasih tingkat kedua, philia. Ada rasa untuk berkorban, sudah pengen menyenangkan kekasihnya, sudah pengen menyenangkan hati Tuhan, tapi masih dibarengi untung rugi. Aku mau mengasihimu Tuhan, tapi, tapinya ini loh, nggak pernah hilang. Aku mau melayanimu Tuhan, tapi, kan masih ada komanya. Bagaimana kalau setelah tapi titik-titik nggak dikabulkan Tuhan, ya nggak jadi. Aku mau melayanimu Tuhan, tapi Tuhan berkati aku dulu. Aku mau melayani Tuhan, tapi Tuhan beri kepadaku teman yang sepadan dulu. Kenapa harus Tuhan kasih dulu pada kita, baru kita bergerak? Kenapa Tuhan harus beri kepada kita dulu, baru kita bergerak? Bukankah Tuhan mengasihi kita saat kita dalam keadaan berdosa? Tuhan sudah bertindak. Sudah ada niat untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Gagal. Saya ketemu banyak orang Kristen seperti ini. Kamu kok seperti itu terus ya? Iya Pak, saya pengen berubah. Saya pengen berubah. Udahlah yang gampang-gampang dulu deh. Tiap pagi kamu berdoa. Simple aja dulu. Kalau kamu nggak biasa berdoa, maka berdoa akan jadi beban buatmu. Iya Pak, saya berjanji. Saya mau berdoa. Janjinya sudah bagus. Dia pengen berdoa tiap pagi. Tapi gagal. Tiap mau berdoa ngantuknya itu tambah berat. Sebentar lagi 5 menit lagi deh, masih jam 4. Tidur dulu, bablas. Kamu udah lama gak ke gereja ya? Ke gereja lagi dong. Iya Pak. Saya tahu selama saya gak ke gereja hati saya gak tenang Pak. Ya ke gereja dulu dong, gereja lagi seperti dulu. Iya Pak, saya janji minggu depan saya ke gereja. Sabtu malam ada acara. Pulang malam
Minggu paginya terlambat bangunnya, gagal bukan? Sudah pengen berubah, sudah pengen mengasihi Tuhan, sudah pengen mau hidup dalam Tuhan, sudah pengen melayani Tuhan, tapi gagal. Ada untung ruginya, saudaraku, ada hitung-hitungannya. Bagaimana kalau suami istri memakai kasih yang kedua ini? Aku mengasihi kamu, tapi kamu mengasihi aku. Baik gak? Baik. Kalau aku mengasihimu, kamu gak mengasihi aku gak jadi mengasihimu loh ya. Iya toh? Bagaimana kalau suami istri berkata seperti ini? Aku akan memperhatikanmu asal kamu memperhatikan aku. Baik gak? Kurang baik. Ini kan kasih untung rugi timbal balik. Aku mau mengasihimu asal kamu mengasihi aku. Ini timbal baliknya masih kelihatan di kasih yang tingkat kedua ini. Jadi kalau suami istri menjalani kehidupan rumah tangganya berlandaskan kasih yang tingkat kedua, filia, maka isinya adalah saling meminta imbalan. Kalau kamu nggak memperhatikan aku, ngapain aku memperhatikan kamu? Kan seperti itu bahasanya. Padahal yang dimaui Tuhan tuh nggak seperti itu. Yang dimaui Tuhan itu kasih yang tingkat ketiga, yang paling tinggi, yaitu kasih agape. Kasih agape itu kasih yang memberi tapi nggak menuntut balas. Kita baca ya. Kidung Agung pasal 7 ayat 10. Kepunyaan kekasihku, aku. Titik. Kepunyaan kekasihku, aku. Aku ini kepunyaan kekasihku. Aku ini miliknya Tuhan. Cukup. Enggak ada tapi-tapinya lagi. Enggak ada lagi, aku ini miliknya Tuhan, kalau Tuhan juga mengasihi aku. Dan enggak, aku ini miliknya Tuhan. Jadi yang dia pikirkan adalah bagaimana aku ini bisa menyenangkan siapa yang memiliki aku. Bagaimana aku bisa menyenangkan pasanganku, bagaimana aku bisa menjadi berkat buat pasanganku, bagaimana supaya hidupku layak di mata Tuhanku. Itu saja, itu kasih agape. Kasih yang memberi, kasih yang berkorban, dan dia tidak menuntut balas. Kalau seorang suami berkata seperti ini, aku akan mengasihimu apa adanya. Cukup dia hanya ngomong gitu. Beruntung kau punya suami seperti itu. Kalau seorang istri berkata, aku akan menjadi berkat buatmu sepanjang umur hidupmu dalam keadaan apapun juga. Waduh, suaminya senengnya gak karu-karuan. Ya, aduh, aman. Surga di dunia itu ya seperti ini. Bahwa yang ada dalam pikiran pasangannya adalah, aku persembahkan hidupku kepadamu seutuhnya. Aku berikan tubuh jiwa rohku kepadamu seutuhnya, sebulat-bulatnya. Jika kedua-duanya berkata seperti itu, saling berkorban, saling memberi, saling memperhatikan, tidak menuntut balas, tidak menuntut ganti ruginya, maka itulah kasih yang dimaui Tuhan. Makanya Tuhan tanya ke Petrus sampai 3 kali. Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain-lainnya? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan gak mau ngomong gini aja, bukan itu yang aku mau. Bukan sekedar mengasihiku, tapi kalau nyawamu pun aku minta, kau berikan gak? Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Suami-suami, kalau toh nyawamu akan menjadi ganti buat istrimu, kau harus berikan buat dia. Istri-istri, kalau toh tubuhmu remuk,
karena mengorbankan dirimu untuk suamimu, berikan itu. Apalagi terhadap Tuhanmu. Itu kasih agape, saudaraku. Dan Tuhan Yesus sudah melakukannya, bukan? Dia berikan nyawanya buat saudara dan saya. Dan dia tidak menuntut ganti rugi. Dia berikan nyawanya buat saudara dan saya. Karena saudara adalah miliknya seutuhnya. Bagi pasangan yang akan diberkati Tuhan, biarlah kasih Kristus, kasih agape ada dalam diri kalian berdua. Kasih yang berkorban dan tidak menuntut balas apa-apa. Kasih yang memberi, tidak meminta ganti rugi. Yang ada dalam pikiran adalah bagaimana hidupku menjadi kesukaan dia. Bagaimana supaya hidupku menyenangkan hatinya. Bagaimana supaya hidupku layak bagi dia. Kalau saudaranya pakai kasih eros, saudara pasti banyak menuntutnya. Dan kalau pernikahan diwarnai dengan saling tuntut menuntut, maka pernikahan itu tidak sehat. Kalau sebuah pernikahan dilandasi dengan kasih filia, yang masih ada hitung-hitungan ganti rugi, hitung-hitungan gono gini, ya, di Kristen nggak ada gono gini ya, yang ada hanya gini aja loh ya, ya, yang ada hanya gini aja, ya. Jadi kita nggak perlu notaris untuk mencatat hartamu berapa sebelum menikah, hartamu berapa sebelum menikah, enggak. Ya, hartamu hartaku, hartaku hartamu. Itu agape. Kalau eros bisa hartamu hartaku, hartaku hartaku. Itu eros. Tapi kalau agape, hartamu hartaku, hartaku hartamu. Bahkan kalau hartaku kuberikan kepadamu seutuhnya, aku pun tidak akan menghitung hartamu berapa untukku. Mau saudaraku? Amin. Setiap kita harus pakai kasih agape, kasih yang memberi, kasih yang berkorban, yang tidak ada untung ruginya, enggak berdasarkan untung ruginya, enggak, yang tidak berdasarkan tuntutan-tuntutan macam-macam. Dan inilah yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berkata, Simon, apakah kamu mengasihi aku lebih dari yang lain? Akhirnya Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu lebih daripada yang lain-lainnya. Bukan sekedar aku mengasihi saja, tapi nyawaku pun aku berikan kepadamu. Dan betul, pada waktu Roma dibakar tahun 70 oleh Jenderal Titus, yang dijadikan kambing hitam itu orang-orang Kristen. Disebar isu orang-orang Kristen yang bakar kota Roma. Padahal itu hanya trik dari Jenderal Titus supaya orang-orang Kristen dihabisi. Maka orang-orang Kristen mulai lari kemana-mana, ditangkap, dibunuh, dan salah satunya adalah Petrus. Ketika dia mau melarikan diri, mau kabur dari kota Roma, dia ketemu dengan sesosok yang dia kenal. Dan sesosok itu bertanya, Quo vadis Domine? Mau kemana Tuhan? Ketika pertanyaan ini ditujukan pada Petrus yang mau lari, dia teringat dengan kata-kata ketika Tuhan tanya setelah sarapan, apakah kamu mengasihi aku lebih dari yang lain-lainnya?
Petrus mau menyelamatkan diri. Tetapi ketika sesosok yang diakui itu adalah Yesus bertanya kepada Petrus, "Kau vadis dumine, mau kemana kau Tuhan?" Petrus akhirnya balik masuk ke kota Roma. Di situ dia ditangkap, dia disalib, kepala di bawah, kaki di atas. Dia berikan nyawanya bagi Tuhan. Dia berikan nyawanya, saudaraku, bagi Yesusnya. Itulah kasih agape, kasih yang dimaui Tuhan untuk kita miliki semuanya. Kasih agape itu kasih yang mengampuni berapapun besarnya kesalahan saudara. Kasih itu menutupi segala pelanggaran. Kalau saudara nggak punya kasih ini, maka saudara akan sakit hati nantinya. Dan kalau sakit hati itu sudah mulai muncul, selesai sudah pernikahan saudara. Tapi kalau kasih agape itu ada dalam diri saudara, saudara nggak nuntut dia berubah. Saudara sendiri yang harus berubah dulu. Kalau dia belum berubah, saudara tetap mengasihi dia dengan doa-doa saudara. Bapak Ivanova, Ibu Asri, biarlah kasih agape menjadi kasih landasan dalam kehidupan rumah tangga Bapak dan Ibu. Kasih yang saling memberi, kasih yang saling berkorban, kasih yang saling memberkati. Yang ada dalam pikiran kita masing-masing adalah bagaimana supaya aku bisa menenangkan dia. Bagaimana supaya aku bisa menjadi berkat buat dia. Itu cukup. Bagi saudara semuanya, kiranya kasih kita kepada Tuhan juga kasih agape. Gak usah dibumbui dengan untung rugi. Gak usah dibumbui dengan tuntutan-tuntutan ini dan itu. Tuhan sudah tahu semuanya. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu. Tanpa saudara teriak, tanpa saudara ngomong, Tuhan beri. Kalau ada dalam hati kita ini, bagaimana supaya hidupku ini menyenangkan hati dia. Cukup buat kita. Modal pernikahan kita adalah kasih agape. Jika tidak itu, pernikahan kita adalah pernikahan yang dalam tanda kutip rawan. Kalau kasih agape kan mengampuni. Berapa kali kita mengampuni? 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7. Kalau 70 kali 7 itu 490. Kalau 70 kali 70 kali 70 kali 70 kali 70 berapa? Nggak kehitung. Itu makanya kalau kasih agape itu kasih yang bisa mengampuni pasangannya, nggak kehitung. Dan hanya mereka yang mengandalkan Tuhan saja yang sanggup memiliki kasih agape. Wah, kalau kita memiliki kasih ini, rumah tangga kita nyaman, Ustaz. Nyamannya bukan karena duitnya banyak, tidak. Orang punya duit banyak malah bingung. Mau belanja apa ya? Mau dihabiskan dengan cara bagaimana ya? Ya, bingung. Yang punya duit banyak bingung. Kalau saudara punya duit banyak, pasti teman saudara datang semua kan? Iya, datang semua. Yang nggak kenal ya pura-pura kenal ya. Ya, banyak pendeta datang doain saudara, iya kan? Seperti itu. Tapi kalau saudara nggak punya banyak, jarang orang datang pada saudara. Tapi nyamannya itu bagaimana? Kalau kasih itu melimpah dalam hidup kita. Biarlah kasih agape, kasih yang dari Allah dan kasih Allah itu melekat dalam hidup kita. Suka duka kita bisa nikmati bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk ke acara selanjutnya. Mohon tetap jaga suasana. Saya akan ajukan 3 pertanyaan. Ya, setiap pertanyaan langsung dijawab. Oke? Pak Ivanova bisa berdiri. Oke? Mic-nya
Oke. Oke. Baik, hidup. Halo, ya. Dan nomor 2. Iya. Selaku hamba Tuhan, saya akan mengajukan 3 pertanyaan kepada kedua mempelai untuk mengetahui kesungguhan mereka memasuki rumah tangga baru. Kepada Bapak Ivanova, apakah saudara mengakui di hadapan Tuhan dan disaksikan semua yang hadir bahwa saudara akan mengambil saudari Asri Rahayu menjadi istri saudara yang sah dan satu-satunya sebagai jodoh yang dari Tuhan? Jawab saudara. Saya berjanji. Saya berjanji. Ya. 2. Apakah saudara berjanji akan memelihara hidup kudus dengan istri saudara sesuai asas iman Kristen berdasarkan Alkitab? Jawabnya? Saya berjanji. Iya. Ini yang penting. Apakah saudara berjanji mentaati perintah Tuhan yang menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia? Jawab saudara, berjanji atau tidak? Berjanji. Iya. Amin. Sekarang silakan duduk. Ibu Asri silakan berdiri. Jawab dengan benar ya. Gak usah buru-buru jawabnya kayak Petrus, gak usah, tenang saja. Kepada Ibu Asri Rahayu, apakah Ibu mengakui di hadapan Tuhan dan disaksikan semua yang hadir bahwa Ibu akan menerima Bapak Ivanova sebagai suami yang sah dan satu-satunya sebagai jodoh yang dari Tuhan? Jawabnya. Saya mengakui. Ya. 2. Apakah Ibu berjanji akan memelihara hidup kudus dengan suami Ibu sesuai asas Kristen berdasarkan Alkitab? Saya berjanji. 3. Apakah saudari berjanji atau apakah Ibu berjanji mentaati perintah Tuhan yang menyatakan bahwa apa yang telah dipersatukan atau dijodohkan Tuhan tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh manusia? Saya berjanji. Baik. Dengan ini selaku hamba Tuhan saya menerima pengakuan Bapak Ivanova dan Ibu Asri Rahayu sebagai pengakuan yang diucapkan di hadapan jemaat dan khususnya di hadapan Tuhan. Sekarang Bapak Ivanova dan Ibu Asri silakan berdiri bersama-sama, saling berhadapan. Ya, kita akan mendengar janji nikah. Pelan-pelan, jangan ada yang terlewat. Silakan tangannya. Pandang wajahnya pasangan saudara. Oke, silakan ucapkan janji nikahnya. Boleh. Iya. Agak susah bahasa Indonesia tuh. Ternyata tidak kami sendiri. Bentar ya. Baik. Dengan nama Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus, saya Ivanova akan mengambil engkau, Asri Rahayu, menjadi istriku yang sah dan bersatu-satunya. Saya akan sungguh-sungguh menjadi suamiku yang setia dan takut akan Tuhan dan mencintai, menjaga, menghormati engkau dan diulang dari awal sebab ada banyak hal penting yang terlewat.
dan lalu Sebentar. Oke. Right. Dari awal, dari depan aja. Baik. From the beginning. All right. Okay. Oke. Cannot. Okay. Okay. All right. You're gonna hold it. Right. Okay. So, dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya, Ivanova, akan mengambil engkau, Asri Rahayu, menjadi istriku yang sah dan satu-satunya. Saya akan sungguh-sungguh menjadi suami yang setia dan takut akan Tuhan, mencintai, menjaga, menghormati engkau, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Baik pada waktu suka ataupun duka, pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Meninggalkan semuanya dan setia kepadamu sampai Tuhan mengambil aku pulang. Dengan hati yang sungguh-sungguh saya berjanji. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mendengar janji nikah dari Ibu Asri kepada calon suaminya. Silakan, Bu. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya Asri Rahayu boleh baca. Oke, ulang dari awal. dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya Asri Rahayu Oke. Oh iya, tenang saja. Baik. Baik. Gak apa-apa. Oke. Pegang saja, pegang saja. Oke, dekat. Oke. Bentar. Baik, kita akan mendengarkan janji nikah dari Ibu Asri Rahayu. Silakan. Dengan nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya Asri Rahayu akan menerima engkau, Ivanova, menjadi suami yang sah dan satu-satunya. Saya akan sungguh-sungguh menjadi istri yang setia dan takut akan Tuhan, mencintai, menjaga, menghormati engkau, dan selalu hidup bersama dalam rukun dan damai, dalam suka maupun duka, dalam senang maupun susah, dalam keadaan engkau kaya ataupun miskin, dalam keadaan engkau sakit ataupun sehat ataupun susah. Aku meninggalkan semuanya, setia kepada engkau sampai Tuhan memanggilku pulang. Dengan hati yang sungguh-sungguh aku berjanji. Baik. Silakan menghadap saya. Cincin ini tidak berujung dan tidak berpangkal. Demikian juga hendaknya kasihmu, Bapak Ivanova dan Ibu Asri Rahayu, tidak akan pernah ada putusnya. Semakin ditempa, semakin terlihat kemilauannya. Dalam menghadapi hari-hari pernikahanmu, ada banyak hal yang harus kau alami dan kau selesaikan. Semakin banyak masalah yang diizinkan Tuhan, semakin terlihat kualitas imanmu.
Bapak Ivanova, silakan masukkan cincin ini ke jari manis istrimu. Silakan berhadapan, Bu. Foto. Ya. Ibu Asri Rahayu, masukkan cincin ini ke jari suamimu. Cium pipi kanan kiri. Nah, yang nyium Ibu Asri mah. Baik. Setelah mendengar pengakuan mereka, setelah juga mendengar mereka mengucapkan janji nikah, setelah mereka meneguhkan janji itu lewat pemasangan cincin, maka selaku hamba Tuhan saya akan memberkati mereka menjadi sepasang suami istri di hadapan Tuhan. Silakan berlutut. Bapak Ibu, mari kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara, arahkan ke pasangan yang akan diberkati Tuhan. Datang menghadap Tuhan Bapak Ivanova dan Ibu Asri Rahayu. Mohon berkat-Mu Tuhan. Dengan cara Tuhan mempertemukan Pak Ivanova dengan Ibu Asri Rahayu. Dan hari ini Engkau meneguhkan mereka, Engkau memberkati mereka. Turunlah berkat-Mu dalam kehidupan pernikahan rumah tangga Bapak Ivanova dan Ibu Asri Rahayu. Mulai hari ini sampai maut memisahkan mereka. Diberkatilah rumah tanggamu sesuai seperti apa yang Kau janjikan di hadapan Tuhan dan di hadapan pasanganmu. Kau akan setia sampai mati dalam keadaan apapun juga. Dan apa yang Tuhan persatukan tidak perlu diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun juga. Dan ketika engkau menghidupi pernikahanmu dengan benar, maka Tuhan akan membuat pernikahanmu menjadi pernikahan yang berbahagia. Turun-temurun Tuhan berkati-Mu. Dan Tuhan akan menjagamu, Tuhan akan melindungi kemanapun kau pergi. Tuhan yang menjadi Tuhanmu, yang sudah meneguhkan, yang sudah mempersatukan kalian berdua. Tuhan pula yang akan menjadi penolong dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 27 November 2022, selaku hamba Tuhan, aku nikahkan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati pernikahanmu. Haleluya. Amin. Akan berdiri. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali ya saya. Haleluya. Sekarang kita akan menandatangani akte nikah. Ini nama ya, belakang bawah ya. Ini sini tanda tangan.
berdiri. Ibu Gembala akan menyerahkan akte dan juga cindera mata dari gereja. Silakan menghadap sana, Bu. Pak, menghadap sana. Beri tepuk tangan saudaraku. Ya, sukacita Pak Ivanova dan Ibu Asri ada sukacita kami juga. Dia tunjukkan saja aktenya. Baik, ya. Saya lihat wajahnya sangat bahagia hari ini saudaraku. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan, dan Tuhan juga memberkati Bapak Ivanova dan Ibu Asri Rahayu. Biarlah mereka menjadi suami istri yang Tuhan kehendaki, yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan keturunannya pun diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka melangkah bersama dengan Tuhan. Dimanapun mereka pergi, kemanapun mereka melangkah, mereka akan beruntung karena Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih untuk kami semuanya yang hadir. Tuhan memberkati kami semuanya. Dan kami juga bersyukur untuk berkat yang disediakan oleh keluarga Bapak Ivanova. Dan biarlah apa yang sudah mereka tabur, mereka akan menuainya 60 bahkan 100 kali ganda. Sehingga mereka tidak kekurangan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang 2 kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku Tuhan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, silakan duduk. Baik, kalau ada Bapak Ibu yang mau mengucapkan selamat atau mau berfoto, saya bersedia.